Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran akidah akhlak tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri, yaitu tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Untuk lebih jelasnya, apa itu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas, kita akan membahasnya. Pengertian dari taubat. Pengertian secara bahasa, taubat artinya kembali. Kalau secara istilah, artinya kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Karena mengacu dari ini, kita sebagai manusia punya sifat tidak luput dari salah. Ada kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik itu dosa disengaja maupun tidak disengaja, baik itu kesalahan atau dosa yang langsung maupun yang tidak langsung. Kita sebagai manusia harus kembali ke jalannya, yaitu dengan cara taubat. Untuk selanjutnya, taat. Taat secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Itu secara istilah taat, patuh. Dan untuk selanjutnya, istiqomah. Istiqomah secara bahasa artinya lurus. Kalau secara istilah, suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Istiqomah di sini diartikan istiqomah dalam beribadah, yaitu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Untuk selanjutnya yaitu ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya bersih dari kotoran. Kalau secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan semua aspek. Tuh. Jenis-jenis taubat ada dua. Taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah dan taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adami, yaitu 1, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang berikutnya yaitu taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan dosa ini itu berhubungan dengan hakul adam. Lebih lanjut, Imam Nawawi menyebutkan ada 4 hal yang harus diperhatikan. 1, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri.
Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara: satu, apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yang kedua, apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, menggunjing atau ghibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seseorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Dampak positif perilaku tobat itu ada dua. Dampak positif bagi pelakunya sendiri ada tiga. Satu, memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima tobatnya jika tobatnya dilakukan dengan taubatan nasuha, yaitu tobat yang bersungguh-sungguh. Dua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar, Islam, setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Dan yang ketiga, memperoleh lagi simpati masyarakat. Untuk dampak bagi orang lain, termasuk di dalamnya ada keluarga. Satu, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga. Dua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, atau tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertaubat. Perilaku-perilaku membiasakan diri bertaubat. Perilaku membiasakan diri bertobat antara lain dengan sikap sebagai berikut. Satu, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Empat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Dan yang kelima, bersikap hati-hati dalam bergaul. Kelima perbuatan di atas akan menuntun manusia serta menjadikannya pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Taat tadi pengertiannya patuh, tunduk terhadap semua perintah-perintah Allah. Taat di sini itu disimpulkan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59. Kepada siapa saja kita harus taat, itu di situ disebutkan ada tiga. Satu, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah hal yang paling pertama dan utama. Yang kedua, taat kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Ketaatan ini pun ketaatan yang mutlak. Yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga, taat kepada pemerintah atau taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan ini tidak mutlak, tapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin berpegang teguh pada kitab Allah dan Rasul-Nya. Membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya harus dibiasakan dalam perilaku hidup sehari-hari sehingga menjadi watak seorang muslim. Cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya antara lain: 1. Segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun sedang sendirian, tidak ada orang lain yang melihat. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Senantiasa istiqomah dalam beribadah memang tidak semudah yang dibayangkan. Tapi seorang muslim yang baik adalah mereka yang berusaha istiqomah berada di jalan yang benar. Di antara agar tetap bisa istiqomah di jalan yang benar, maka harus melakukan 1. Meluruskan niat. Seseorang sebelum melakukan ibadah tentunya harus berniat dalam hati. Dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya dan tidak mudah tergoda pada hal-hal yang bisa menghalangi ibadahnya. Yang kedua, memahami makna syahadat. Seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal 2 kalimat syahadat, tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya dari 2 kalimat syahadat itu. Untuk bisa istiqomah dalam beribadah, maka seorang muslim harus bisa memaknai arti syahadat dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat ia memiliki kewajiban seorang muslim termasuk dalam beribadah. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu seseorang untuk lebih istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Mungkin bagi seorang muslim beribadah terus-menerus sepanjang hari dan terus beribadah dengan kualitas yang lebih baik tidak begitu mudah. Akan tetapi hal ini tetap dapat dilakukan untuk menjaga istiqomah dalam beribadah dengan cara meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Untuk selanjutnya, cara dengan bergaul
dengan orang-orang soleh. Hubungan manusia tidak terlepas dengan manusia lainnya, dan perilaku seorang manusia juga biasanya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Untuk itu, agar bisa selalu istiqomah, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang soleh. Yang terakhir, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah maha pembolak-balik hati seseorang, dan atas kuasanya lah Allah menetapkan apakah ia akan memberi seseorang hidayah ataukah menutup hati seseorang. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir, berdoa agar tetap bisa istiqomah di jalan yang benar, yaitu jalannya Gusti Allah. Ikhlas merupakan akhlak yang agung. Karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan. Karena nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah itu tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Artinya menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan-amalan semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pemaparan materi tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri, yaitu tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Dapat disimpulkan bahwa taubat artinya kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar dalam hal ini adalah kembali ke agama Islam, agamanya Gusti Allah. Yang kedua, taat. Taat artinya tunduk, patuh terhadap semua perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulnya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan taat terhadap pemerintah atau pemimpin yang bijak. Untuk selanjutnya, istiqomah, yaitu suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Untuk yang terakhir, ikhlas. Ikhlas di sini diartikan bahwa segala sesuatu yang diperbuat, segala sesuatu yang dilakukan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Demikian dari saya, banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.